Gimana Kang? Pengalaman berharga kalau di pesantren itu terkait dengan ya pergaulan ya. Pertama pergaulan, terus kemudian Kedisiplinan, pergaulan. apa dari sisi pastinya pengetahuan. Kalau teman-teman hanya sekedar baca itu beda. Kalau di pesantren itu baca, dipraktekkan, terus dievaluasi. Dan itu terus dikonsistenkan atau apa secara istiqomah. Istiqomah. Sisi uniknya kita ketemu dengan orang yang sama kurang lebih itu selama 3 tahun. Kalau memang pesantrennya 3 tahun. Kalau 6 tahun selama 6 tahun. Kalau setahun selama setahun kita ketemu dengan orang yang sama gitu kan. Tapi keterikatannya itu akan menjadi sangat erat banget gitu kan. Ya kita tahulah keburukan dia, tahu kebaikan dia, kebiasaan dia, terus tahu sifat-sifat dia. Gimana enggak Kang Dan? Kita perjalanan aja, misalkan safar itu kita misalkan perjalanan dari rumah ke tempat rekreasi. Sama di perjalanan aja kita bisa tahu karakter orang, apalagi ini sampai bertahun-tahun. Iya. Kartu asnya kita punya Kang ya. Kalau misalnya ada masalah kita keluarin kartu asnya. Itu gampangnya kartu asnya gitu kan. Nah, kenapa sih Kang memang harus pesantren gitu kan? Kenapa memang nggak di sekolah-sekolah umum aja? Kalau sekarang kita berbicara mengenai pesantren Kang Dan, artinya kita mempersiapkan diri untuk bekal yang jauh ke depan. Run. Ketika kita belajar di pesantren, kita udah apalagi sekarang banyak pesantren-pesantren modern nih yang menggabungkan antara knowledge yang sifatnya keduniaan, knowledge yang sifatnya pengetahuan yang umum gitu. Itu digabungkan dengan hal-hal yang sifatnya pesantrenan. Ya ada juga boarding school ya, sistem boarding school itu ya Kang ya. Mungkin kata lainnya Kang ya. Kayak beberapa SMA yang udah menggabungkan itu. Tapi menurut saya sih kalau kita berbicara mengenai belajar di pesantren jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dibekali bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Orang yang di pesantren itu ketika kita melihat segala sesuatu itu jauh lebih jernih melihatnya, jauh lebih baik melihatnya. Kalau kecenderungannya minimalnya gini, minimalnya ketika kita masuk di pesantren, keluar dari pesantren itu kita tahu lah kan gimana cara ibadah. Ada sampai saya sempat dengar cerita, ada sahabat saya cerita gini, ada temennya itu nggak tahu cara mandi wajib. Gimana kan? Mandi wajib itu penting banget itu mandi wajib. Jadi dia selama menikah itu dia setelah selesai selama menikah itu dia tidak pernah tahu yang namanya mandi wajib. Jadi pas pagi-pagi itu dia setelah melakukan ya biasalah gitu, terus kemudian dia bisa hubungan percintaan. Hubungan tertentu. Dia cukup apa istilahnya karena malas mandi katanya cukup dilap tisu, cuci muka, terus kemudian lap tisu badannya, terus dia berangkat kerja. Gaya barat. Jadi selama dia hidup selama hampir 15 tahun dia nggak tahu tuh yang namanya harus mandi wajib. Itu selama 15 tahun kan dia. 15 tahun tuh. Dia muslim. Itu gimana coba? Lengket gitu. 15 tahun. Maksudnya ini lengket ininya apa keringatnya. Dia 15 tahun nggak tahu ya namanya mandi wajib. Bahkan ya kalaupun dia mandi, dia katanya cuman kan ada yang mandi yang dipakein ini, jadi supaya rambutnya nggak kena gitu kan. Kan kalau mandi wajib harus ini harus. Dia jadi dipakai gini, terus dia mandi aja gitu. Jadi dia nggak ngerti selama 15 tahun itu. Jadi 15 tahun itu dia nggak pernah namanya mandi wajib. 15 tahun Itu bayangkan. Artinya gini, ketika seseorang tidak mendapatkan pengetahuan agama yang lengkap gitu, sayang banget
dia ketika beribadah dia bisa salah. Kan tuntutan ibadah itu yang pertama niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Terus kemudian yang keduanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Oh, sunnah Nabi, Iya, kan? apa yang dilakukan oleh Nabi. Iya, jadi nggak cukup ikhlas doang, tapi sesuai nggak dengan apa yang disunnahkan atau apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau ternyata nggak sesuai dengan contoh Nabi, tertolak itu amal. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sebuah amal tidak ada perintah kami di dalamnya, maka itu tertolak. Makanya teman-teman, kalau benar-benar dalam surat aja kan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Artinya segala sesuatu itu, Kang Den, kalau misalkan kita nggak belajar, nggak tahu, aduh rugi banget. Rugi banget gitu. Kita benar-benar mempelajari ilmu ini, ilmu itu, dan Fisika sebagainya. tahu. Benar-benar sampai ngelotok, tapi agama kita lupain, rugi. We lost a part of ourselves. Rugi banget. Karena kalau yang ditanyakan nanti itu bukan ilmu umum ya kan, agamanya yang ditanyakan ya, bener nggak? Ilmu agama. Iya, bener. dalam keseharian kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan di dalam rukun Islam aja kan gitu, ada orang yang ditanya rukun Islam aja nggak ngerti. Ya, rukun Islam. Rukun Islam Pertama, ada berapa? Nggak ngerti dia. pertama apa Kang? Syahadat. Syahadat. 2, Sholat. sholat. 3, Saum. saum. Zakat. Haji, Haji, jika mampu. Itu 5. nggak tahu Kang Den. Anak SMA berkerudung tapi nggak ngerti. Anak SMA jenggotan tapi nggak ngerti. Rukun Islam aja nggak ngerti, rukun iman aja nggak ngerti. Apa yang dimaksud Basic dengan itu sebenarnya. ihsan aja nggak ngerti. Itu basic banget. Tapi ketika ditanya kimia, ditanya rumus fisika, ngerti banget. Nah, bukan berarti saya nggak menganggap enteng ilmu-ilmu itu, enggak. Artinya gini, teman-teman, ketika teman-teman masuk ke pesantren, teman-teman punya bekal untuk hidup dan punya bekal untuk setelah hidup. Gitu kan, Ben? Untuk hidup dan untuk setelah hidup itu kenapa namanya itu hikmah dari kalau kita masuk pesantren ya kan. Betul. Nah, walaupun sebenarnya memang pesantren Kang Iip dengan pesantren saya itu berbeda, konsepnya berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Kita mempelajari ilmu agama. Jadi ketika kita menjalani hidup ini nggak ada pegangan yang kita pegang gitu kan. Karena ada pesantren yang lulusannya pasti ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago bahasa Arab, ada yang jago matematika, ada yang pesantren lulusan pesantren tapi doktor di matematika, dokter matematika di luar negeri, itu banyak. Artinya jangan pernah teman-teman mendahului keputusan Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman berangkat ke pesantren niat karena Allah, insya Allah Allah bukakan jalan kehidupan teman-teman. Saya alhamdulillah pesantren dan gak punya ijazah. Saya pesantren tapi punya ijazah. Tapi alhamdulillah bisa sekarang sampai S3 di UNJ. Wah, luar Belum selesai. biasa. Oh ya, sebagai informasi juga Kang Iip ini sedang menyelesaikan doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Konsentrasi di mana Kang? MSDM. Tuh, MSDM tentang sumber daya manusia. Ya. Wah, ini lulusan pesantren itu kan. Kalau saya lulusan pesantren dengan ijazah, saya baru S1 gitu. Tapi di Unpar. Tapi ya, ini mah Universitas paling jempol, pakai oh, D paling jempol. D jempol gitu. Kang, seruput dulu lah Kang. Oh, iya. Ini Kasih, namanya kopi konspirasi, Masya Allah, kopi luar biasa. ngobrol dan inspirasi. Makasih banyak Kang Den. Nah Kang, terakhir nih Kang. Terakhir ajakan buat pesantren. Yuk kita pesantren, kita mondok. Ajakan ini. Ya, ayo mondok semuanya, jangan khawatir. Ketika teman-teman mondok, teman-teman sedang mempersiapkan diri mendapatkan kualitas yang terbaik. Ketika teman-teman mondok, teman-teman sedang mempersiapkan diri menjadi pribadi-pribadi hebat. Ketika teman-teman mondok, teman-teman sedang mempersiapkan masa depan yang luar biasa. Ketika teman-teman mondok, teman-teman sedang merancang masa akhir di dalam kehidupan dunia ini menjadi lebih indah dan menjadi lebih luar biasa. Masya Allah, keren sekali ya kan. Wah, itulah obrolan kita, nggak panjang tapi singkat dan padat tentang pesantren. Pentingnya pesantren, kisah di pesantren, dan yuk kita mondok yuk. Oke. Gimana Kang?
Oke, Kang Den. Oke, thank you banget nih Kang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di tema yang berbeda dengan Kang Iip ini. Ini salah satu narasumber saya gitu kan. Nanti ada salah narasumber yang lainnya. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel YouTube gua The Khairuddin. Oke, see you again.